Kekasih dari Mario Dandi akhirnya divonis 3,5 tahun hukuman penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dinyatakan terbukti terlibat melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Pihak David Ozora menilai AG layak mendapat hukuman maksimal karena tidak berupaya melerai saat terjadinya penganiayaan. Apakah dengan vonis hakim 3,5 tahun penjara kepada AG sudah sesuai dengan harapan dari keluarga? Kita akan segera bergabung bersama advokat LBH GP Ansor, Bapak Muhammad Hamzah. Selamat sore Pak Hamzah. Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora tidak lama lagi akan menjalani sidang terbuka. Diperkirakan sidang perdana Mario akan digelar setelah Lebaran. Pemirsa, polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK terus bergulir. Hari ini kedatangan Brigjen Endar Priantoro di Gedung Merah Putih KPK ditolak. Penyebabnya akses masuk Brigjen Endar dihentikan usai dicopot oleh pimpinan KPK beberapa waktu yang lalu. Alhasil Brigjen Endar tidak bisa memasuki lagi ruangan kerjanya mulai hari ini. Sementara itu Brigjen Endar Priantoro melawan argumen pimpinan KPK terutama yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata soal dasar pencopotan terhadap dirinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Menurut Endar, penugasan dirinya agar tetap melanjutkan tugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK berdasarkan perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean mengungkapkan pihaknya akan memeriksa Ketua dan Sekjen KPK terkait pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Setelah kedua petinggi KPK itu diperiksa, Dewan Pengawas akan menyampaikan hasilnya ke publik. Dan berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean di Gedung KPK Jakarta hari ini. Pemirsa, hari ini Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro ditolak masuk ke gedung KPK usai dicopot oleh pimpinan KPK. Akses masuk yang dimiliki Endar telah dicabut. Sementara itu pada hari ini masyarakat sipil menggelar demonstrasi di depan gedung KPK untuk mendesak Dewan Pengawas segera memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN Aris Setia langsung dari gedung KPK Jakarta. Aris, hari rekaman suara percakapan yang diduga antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan sejumlah pegawai KPK saat rapat soal kisruh pencopotan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro beredar di media sosial. Rekaman ini dibagikan oleh akun @dimdim0783 di Twitter. Dalam rekaman itu terdengar suara yang diduga salah seorang pegawai KPK sedang mempersoalkan pencopotan Brigjen Endar ke Ketua KPK. Dan berikut kami hadirkan rekaman suaranya. Balik ke informasi lain, hari ini Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi mendatangi gedung KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur di Pemprov DKI Jakarta periode 2018-2019. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK berjanji akan menelaah laporan masyarakat terkait dugaan bocornya dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Jika hasil telah itu dinyatakan layak untuk diselidiki, maka kepolisian akan menyelidikinya hingga tuntas. Pemirsa, kawasan Kebayoran Baru menjadi salah satu tempat ngabuburit sekaligus berburu takjil yang ramai di Jakarta. Bagaimana antusiasme warga untuk berburu takjil? Kita akan segera terhubung dengan jurnalis MJN Nurul Zenita dari kawasan Blok M Jakarta Selatan. Nurul, tikar kris pada kotak amal masjid dengan kris rekening pribadinya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat memastikan terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang Anas Urbaningrum akan bebas pada Selasa 11 April 2023. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Jelang puncak arus mudik, berbagai kesiapan sarana prasarana sejumlah daerah terus dikebut. Sementara itu sebagian masyarakat sudah memilih untuk mudik lebih awal menghindari kepadatan arus mudik. Menjelang puncak, berbagai persiapan dilakukan untuk menghadapi arus mudik Lebaran yang tinggal menghitung hari. Di Kabupaten Karawang, kepolisian bersama Dinas Perhubungan menutup 78 titik putaran di jalur Pantura. Sementara di Cilegon, jalur alternatif Anyer Ciwandan dikebut perbaikannya. Demikian Headline News untuk kali ini. Tetaplah bersama kami. Metro hari ini akan kembali hadir dengan informasi diantaranya. Polisi berhasil Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora tidak lama lagi akan menjalani sidang terbuka. Diperkirakan sidang perdana Mario akan digelar setelah Lebaran.
Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, polisi berhasil mengidentifikasi 4 korban pembunuhan dukun pengganda uang Mbah Slamet. 2 dari 4 korban Mbah Slamet merupakan ibu dan anak asal Yogyakarta. 4 korban yang Pemerintah melalui Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU membentuk tim Satuan Tugas atau Satgas. Personil gabungan Satgas akan mengusut transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak warga yang mencari parsel untuk dibagikan kepada sanak saudara. Jika Anda sedang mencari parsel, Pasar Barito di Jakarta Selatan dapat menjadi tempat yang tepat bagi Anda untuk mencari parsel Lebaran. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN Rama Sukarta dan juru kamera Maulana Ridwan. Pemirsa, memasuki hari ke-19 bulan suci Ramadan, warga Aceh masih antusias berburu takjil untuk berbuka puasa. Menu apa yang menjadi favorit warga? Kita akan segera bergabung dengan jurnalis MGN Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh. Selamat sore, Al.